tentang seleksi personel dan repatriasi. Pengelolaan organisasi internasional, perusahaan multinasional melakukan seleksi karyawan dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan personel di negara asal maupun perusahaan cabang pada berbagai negara lain. Ada 3 dasar yang digunakan dalam melakukan seleksi personel berdasarkan 3 macam sumber. Yang diperoleh dari 3 macam jenis manajer. Adapun sumber daya manusia. Yang pertama, home country nasional, yang merupakan manajer dengan kewarganegaraan di mana perusahaan multinasional berasal. Yang kedua, host country nasional, atau manajer dengan kewarganegaraan negara di mana perusahaan mempunyai cabang di luar negeri. Yang ketiga, third country, merupakan suatu manajer yang ditugaskan ke luar negeri yang tidak berasal dari negara asal MNC maupun negara cabang MNC, namun dari negara lain atau negara ketiga. Adapun alasan-alasan menggunakan host country nasional. Yang pertama, biasanya para individu host country nasional sudah terbiasa dengan budaya setempat. Yang kedua, memahami bahasa setempat. Yang ketiga, biaya lebih murah daripada home country nasional. Serta yang keempat, membayar dan merekrut mereka yang merupakan public relation yang baik. Adapun alasan-alasan dengan menggunakan third country nasional. Gaji dan biaya personel lainnya biasanya lebih rendah daripada home country. Yang kedua, mereka memiliki pengetahuan pekerjaan yang baik terhadap pekerjaan dan memahami bahasa perusahaan cabang yang beroperasi. Kriteria-kriteria umum. Yang pertama, kemampuan beradaptasi atau ability to adapt. Yang kedua, memiliki kompetensi teknis. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi pasangan dan keluarga atau spouse and family adaptability. Yang keempat, memiliki keahlian hubungan manusia, human relation skill. Yang kelima, keinginan melakukan tugas luar negeri atau desire to serve overseas. Yang keenam, pengalaman luar negeri yang lalu atau previous overseas experience. Yang ketujuh, memahami budaya negara yang dituju atau understanding of host country culture. Yang kedelapan, memiliki kualifikasi akademik atau academic qualification. Yang kesembilan, pengetahuan bahasa negara, knowledge of legal of country. Dan yang terakhir, memahami budaya negara asal, understanding of home country culture. Menurut personel yang ditugaskan ke luar negeri dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, CEO, Chief Executive Officer, yang kriterianya tersebut terdiri dari good communication, have management talent, maturity, emotional stability, dan ability to adapt to new environment. Yang kedua, functional head, kriterianya adalah maturity, emotional stability, dan technical knowledge. Troubleshooter, orang yang membantu permasalahan dalam perusahaan. Kriterianya adalah yang pertama, technical knowledge, exercise initiative, dan kreatif. Operatif, yang keempat adalah operatif atau OP. Emotional stability, respectful of low people. Adapun kriteria-kriteria khusus, yang pertama, kemampuan menyesuaikan perubahan budaya. Yang kedua, kebebasan dan kemandirian. Yang ketiga, kesehatan fisik dan emosi. Keempat, pengalaman dan pendidikan tertentu. Kelima, pelatihan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nur Multazam, NPM 718212550. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video presentasi dari mata kuliah MSDM Internasional kelas 2018A. Sesuai dengan mata kuliah pertemuan berikutnya, di sini saya akan membahas tentang seleksi personel dan repatriasi. Pengelolaan organisasi internasional, perusahaan multinasional melakukan seleksi karyawan dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan personel di negara asal maupun perusahaan cabang pada berbagai negara lain. Ada 3 dasar yang digunakan dalam melakukan seleksi personel berdasarkan 3 macam sumber. Yang diperoleh dari 3 macam jenis manajer. Adapun sumber daya manusia. Yang pertama, home country nasional, yang merupakan manajer dengan kewarganegaraan di mana perusahaan multinasional berasal. Yang kedua, host country nasional, atau manajer dengan kewarganegaraan negara di mana perusahaan mempunyai cabang di luar negeri. Yang ketiga, third country, merupakan suatu manajer yang ditugaskan ke luar negeri yang tidak berasal dari negara asal MNC maupun negara cabang MNC, namun dari negara lain atau negara ketiga. Adapun alasan-alasan menggunakan host country nasional. Yang pertama, biasanya para individu host country nasional sudah terbiasa dengan budaya setempat. Yang kedua, memahami bahasa setempat. Yang ketiga, biaya lebih murah daripada home country nasional. Serta yang keempat, membayar dan merekrut mereka yang merupakan public relation yang baik. Adapun alasan-alasan dengan menggunakan third country nasional. Gaji dan biaya personel lainnya biasanya lebih rendah daripada home country. Yang kedua, mereka memiliki pengetahuan pekerjaan yang baik terhadap pekerjaan dan memahami bahasa perusahaan cabang yang beroperasi. Kriteria-kriteria umum. Yang pertama, kemampuan beradaptasi atau ability to adapt. Yang kedua, memiliki kompetensi teknis. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi pasangan dan keluarga atau spouse and family adaptability. Yang keempat, memiliki keahlian hubungan manusia, human relation skill. Yang kelima, keinginan melakukan tugas luar negeri atau desire to serve overseas. Yang keenam, pengalaman luar negeri yang lalu atau previous overseas experience. Yang ketujuh, memahami budaya negara yang dituju atau understanding of host country culture. Yang kedelapan, memiliki kualifikasi akademik atau academic qualification. Yang kesembilan, pengetahuan bahasa negara, knowledge of legal of country. Dan yang terakhir, memahami budaya negara asal, understanding of home country culture. Menurut personel yang ditugaskan ke luar negeri dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, CEO, Chief Executive Officer, yang kriterianya tersebut terdiri dari good communication, have management talent, maturity, emotional stability, dan ability to adapt to new environment. Yang kedua, functional head, kriterianya adalah maturity, emotional stability, dan technical knowledge. Troubleshooter, orang yang membantu permasalahan dalam perusahaan. Kriterianya adalah yang pertama, technical knowledge, exercise initiative, dan kreatif. Operatif, yang keempat adalah operatif atau OP. Emotional stability, respectful of low people. Adapun kriteria-kriteria khusus. Yang pertama, kemampuan menyesuaikan perubahan budaya. Yang kedua, kebebasan dan kemandirian. Yang ketiga,
kesehatan fisik dan emosi. Keempat, pengalaman dan pendidikan tertentu. Kelima, pelatihan bahasa.